Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amr bin al-Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin al-Jamuh adalah sahabah yang tinggal di Madinah. Dia itu berusia panjang. Di saat ini, waktu itu tersebar agama Islam antara Mus'ab bin Umair di Madinah. Dia itu usianya 60 tahun. Dan subhanallah, di Madinah itu mulai tersebar dakwahnya Mus'ab bin Umair. Banyak yang masuk agama Islam dan mengikuti Mus'ab bin Umair. Dan Amr bin al-Jamuh ini adalah ketua, pemimpin, dipercayai, dan dia itu yang kepala suku di daerah situ. Dan dia itu khawatir tentang istrinya sama anak-anaknya, jangan sampai mereka itu mengganti agamanya. Dan dakwahnya Mus'ab bin Umair sudah mulai tersebar, banyak yang ngikuti. Ketika itu dia itu biasanya setiap ketua itu punya patung khusus. Dia itu punya patung namanya Manat. Patung itu dibuat dari kayu yang berharga dan dikasih minyak wangi dan garu biar baunya wangi, ditaruh di tengah-tengah rumah. Setiap hari dia itu bisa beri salam dan permintaan. Setiap hari mengunjungi patungnya itu. Istrinya terus cerita, tahu apa yang terjadi di Madinah. Banyak yang mengikuti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan anakmu yang bernama Mu'ad itu, dia itu pernah dengar kata-katanya Mus'ab bin Umair yang dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terus dia kaget, oh, apakah Mu'ad dia itu mengganti agamanya, masuk agama Islam? Katanya enggak, dia pernah mendengar kata-katanya dari Mus'ab bin Umair, pernah dengar firman-Nya Allah. Dan Amr bin al-Jamuh itu punya 3 anak, namanya Muawwad, Mu'ad, wa Jallad. 3. Dan setelah itu dia tanya, kalau dia tidak masuk agama Islam, oke, anak saya itu tenang. Terus besoknya itu berapa lama abahnya itu duduk sama anaknya Mu'ad. Mu'ad, saya dengar kamu itu pernah bertemu dengan Mus'ab bin Umair dan dengar kata-katanya. Katanya iya, banyak yang ikuti bah. Dan dia itu mempunyai punya kata-kata yang sangat indah. Tapi kamu dengar, iya, apa yang dikatakan? Terus dia itu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, sampai selanjutnya, sampai terakhir ayat. Ketika itu abahnya itu berpikir, ya Allah, ini kata-kata yang sangat indah. Saya tidak pernah mendengar seperti ini. Terus Mu'ad bilang sama abahnya, bah, dia itu punya kata-kata lain. Ayo mari kita itu pergi tempatnya Mu'ad. Duduk bersama dia dan mendengar apa ya kata-katanya yang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan abahnya, tidak, saya tidak bakal pergi kecuali kalau saya itu sudah minta izin sama patung saya Manat. Dia itu hatinya itu apa kelaksanaannya, membuat apapun dia itu harus izin sama, biasanya izin sama patungnya, dia menghormati patungnya. Dan setelah itu dia itu kalau biasanya kalau mau tanya sama patung itu, ditaruh di belakang patung itu orang tua. Terus tanya persoalan apapun, yang tadi yang jawab itu yang tua yang di belakangnya patung. Ditanyai, wahai Manat, kamu dengar apa yang terjadi di Madinah? Banyak yang mengganti agamanya, masuk agama Islam, mengikuti Mus'ab bin Umair. Dan saya itu mau bertemu dengan dia, mau tahu apa dia itu, dakwahnya itu tentang apa. Boleh saya pergi? Ya, patungnya ini tidak jawab karena setua itu yang di belakangnya patung itu tidur, atau dia itu tidak dengar, kurang dengar.
Tidak jawab, diulangi lagi tidak jawab, diulangi ketiga kali tidak jawab. Terus dia itu merasa, oh kamu itu marah sama saya nanti kembali lagi biar kamu itu tidak emosi sama saya, tidak marah sama saya. Nanti saya itu mengasih soal lagi, pertanyaan lagi lain kali aja. Terus dia meninggal. Dan anaknya itu, dia itu melihat keadaannya abangnya seperti itu, dan dia itu sangat hatinya itu sama patung itu, mau buat apa-apa itu minta patung. Terus mau dijadikan dia itu confused, mau nunjukkan bahwa patung itu tidak mendengar, tidak bicara, tidak bisa memberi arah, tidak mempunyai apapun. Datang anak-anaknya sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika dia itu tidur, malamnya patungnya itu diambil dari tempat, dibuang tempatnya kotorannya, seperti sampah. Tempat daerah itu membuang kotorannya manusia, seperti kamar mandi, tempat yang buruk, tempat yang najis, dibuang di dalamnya itu. Besoknya bangun, dia menuju tempatnya patungnya, tidak ada patungnya. Siapa yang maling Tuhanku? Keluar di mata. Apa yang maling Tuhanku? Tuhanku hilang, tidak ada di tempatnya. Ada Tuhan hilang. Terus dia itu mulai nyari sampai malam baru bertemu dengan patungnya itu di tempatnya pembuangan kotorannya manusia itu. Diambil, dibersih, dicuci, dikasih minyak wangi, dikasih garu, dibalik lagi. Apa yang terjadi? Patung itu kan tidak jawab. Besoknya diulangi lagi sama anaknya, diambil patungnya, dibuang tempatnya kotoran itu. Terus dia itu nyari lagi, dapat, dibersih lagi. Hari ketiga dikasih pedang. Katanya kalau betul-betul kamu Tuhan, kamu bisa membela dirimu. Dan kalau ada datang itu langsung pukul biar dia itu mati. Biar tahu siapa yang ngambil kamu. Hari ketiga patung itu diambil sama anaknya dan dikalungkan pedangnya itu, dan dijejerkan sama anjing yang sudah mati lama, bau, dibuang tempatnya kotorannya manusia itu. Besoknya dia itu sudah tahu tempatnya, pergi melihat keadaan Tuhannya seperti itu dengan anjing, dan dua itu terikat bersama. Katanya, wallahi kamu itu bukan Tuhan. Kalau kamu Tuhan, kamu bisa membela dirinya, dan kamu tidak matinya seperti kayak gini, jejer sama anjing. Terus dia itu tidak mengeluarkan, dan dia itu kembali ke rumahnya. Berapa hari kemudian dia itu masuk agama Islam. Ketika dia itu masuk agama Islam itu, dia itu menyesal semua perbuatannya. Dia nyembah patung ini, perbuatan hal-hal yang tidak baik itu, dia itu menyesal. Terus dia itu kepingin menyucikan dirinya dia. Dengar masalah Ghazwat Uhud. Ghazwat Uhud, Nabi SAW siap-siap untuk memerangi Uhud, peperangan Uhud, dan anaknya Mu'adz Jallat sudah siap. Dan ketika dia dilihat, dia itu memakai bajunya, mau ngikut, sama anaknya dihalangi. Jangan, kamu itu sudah ada alasannya. Amr bin al-Jamuh itu kakinya itu dingklang, satu panjang satu kecil, pendek gitu, dan dia itu kalau jalan itu dingklang. Terus dia itu marah, dia pergi tempatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu mau ikut perang Uhud ini, tapi anaknya saya menghalangi saya. Saya mau, ada kemauan saya. Terus Nabi SAW bersabda dengan anaknya, biarkan, mana tahu dia itu akan jadi penduduk surga dan mendapatkan syahadah fisabilillah. Terus dibolehkan. Ketika dia itu dibolehkan, dia kembali tempatnya istrinya. Wahai istriku, saya ini mau izin, mau pergi jihad. Perang Uhud. Dan saya itu merasa bahwa saya itu yang paling pertama akan mati di lapangan jihad ini, lapangan Uhud. Dan saya mohon maaf. Dia pamit sama istrinya. Setelah itu dia pamit pergi, baru berapa langkah dia angkat tangan. Bilang, ya Allah,
jangan kembalikan saya tempat keluargaku. Ya Allah, saya rindu, kangen sama surgamu, dan saya mengharap jadi penduduk surgamu ya Allah. Dan kasih saya itu syahadah fi sabilillah di hari ini. Terus dia pergi. Terus yang dijadikan di subhanallah di Ghazwat Uhud itu, pertamanya ceritanya itu kan muslimin menang, terus karena ada kelakuan kesalahan itu jadi kebalik, jadi kalah, dan semua kufar Quraisy itu mau harapannya itu untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu salah satu sahabat yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu kalau perang itu dia itu berdiri dengan kakinya yang sempurna, yang sehat dan menginjak, dan dia itu bertahan, dan dia itu merangi membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama dia itu adalah anaknya namanya Jallad. Dia membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia itu mendapatkan syahadah di perangan Uhud ini, dan anaknya juga mati syahid di saat itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaannya Jinan ini, kakinya tingklang, dan subhanallah dia itu membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridha dengan kelakuannya dia, dan mendoakan Abdullah Amr bin al-Jamuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi saya melihat Amr bin al-Jamuh di surga. Dia itu jalan yang Amr bin al-Jamuh itu tingklang jalan di surga, tapi tidak jalan tingklang. Jalan itu dengan dua kaki yang sempurna, yang sehat, diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa subhanallah, ini kan keinginan, kemauan kalau dia itu betul-betul membuat hal-hal yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan dikasih pangkat kedudukan. Dia meninggal berusia lebih dari 70 tahun, sudah punya alasan dia itu tua dan anaknya yang ganti, dan dia itu tingklang, tapi dia itu masih usaha untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita insyaallah hidupnya kita itu hanya untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghidupkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.